pagi atau selamat siang. Jangan bilang selamat sore ya. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Baik, Ibu. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta adik Rivaldo untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Bu. Teman-teman, Ibu, mari kita berdoa dan izinkan saya membawa doa ini dalam kepercayaan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk adik Rivaldo yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan absen dulu, tapi untuk link absennya Ibu sudah kirim di grup BA. Tapi di sini ketua kelasnya siapa ya? Rivaldo. Saya, Bu. Untuk ketua kelasnya, tolong lihat baik-baik ya, perhatikan baik-baik temannya, siapa yang tidak ikut, tulis namanya, supaya nanti di link dia tidak masuk sembarang. Baik adik-adik, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Ibu akan tayangkan PPT-nya. Bagaimana adik-adik? Jelas? Jelas PPT-nya? Jelas, Bu. Nah, baik adik-adik. Jadi, terima kasih. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penurunan titik beku. Ini merupakan bagian dari sifat koligatif larutan. Karena minggu lalu kita sudah membahas tentang kenaikan titik didih, maka hari ini kita akan membahas salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah melalui aplikasi Zoom atau WhatsApp dengan model pembelajaran Discover Learning, peserta didik diharapkan dapat membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit, serta menganalisis data percobaan untuk menentukan derajat pengionan dengan cara menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, mengolah informasi dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar, atau perangkat lunak komputer dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, untuk mengingat kembali materi kita minggu lalu, kita juga harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu sendiri yaitu sifat larutan yang tidak ditentukan oleh jenis zat terlarut, tetapi hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut di dalamnya. Nah, di sini Ibu menampilkan gambar. Dari gambar yang Ibu terangkan ini, coba Anda perhatikan larutan urea, glukosa, dan sukrosa tersebut. Ketiga larutan ini memiliki sifat koligatif larutan yang sama. Bagaimanakah jenisan ukuran partikel zat larutnya? Kemudian bagaimana jumlah partikel zat larutnya? Jadi, apakah sebenarnya dikatakan dengan sifat koligatif larutan? Nah, di sini kita sudah lihat dari gambar yang tertera. Dari gambar itu kita bisa mengetahui bahwa jenis partikel zat larutnya berbeda, ukuran partikel zat larut juga berbeda, dan jumlah partikel zat larut tersebut sama. Nah, dari gambar tersebut dan dari apa yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis dan ukuran partikel zat larut, tetapi hanya bergantung pada jumlah partikel zat larut tersebut dalam larutan. Nah, sebelumnya kita sudah bahas bahwa sifat koligatif larutan ini ada 4 macam, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, karena minggu lalu kita sudah bahas tentang penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih, maka hari ini secara khusus kita akan membahas tentang penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku itu sendiri di mana suhu pada saat larutan mulai membeku, yaitu bila tekanan larutan sama dengan tekanan uap, pelarutnya
pada tekanan normal 1 atm air membeku pada suhu 10 derajat Celcius. Nah, untuk menambah wawasan adik-adik mengenai materi ini, Ibu akan tampilkan video. Dari video ini, adik bisa menemukan dan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mengenai dengan materi yang kita bahas hari ini. Baik, Ibu akan tayangkan videonya. Bagaimana adik-adik? Videonya jelas? Jelas, Bu. Perhatikan baik-baik ya, adik. Jelas, Bu. Nah, baik adik-adik sudah perhatikan videonya? Sudah, Bu. Nah, dari video yang Sudah, kita Ibu. lihat tadi, yang menjadi pertanyaan dari Ibu tuh, kelas manakah yang es batunya paling cepat meleleh? Apakah yang ditambahkan gula, tepung, dan garam? Dan mengapa demikian? Bisakah dari salah satu dari adik-adik bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Yuni? Ayu? Masih cari, Bu. Saya Ibu. Ayo Yuni, silakan dijawab. Yang Saya, paling Bu. cepat meleleh itu gelas yang ditambahkan garam. Kenapa demikian Yuni? Bisa dijelaskan? Ya, menurut saya itu karena di dalam es batu terdapat tatanan geometrik yang terstruktur dan kaku. Tatanan ini rusak ketika garam masuk yang mengakibatkan molekul-molekul air bebas bergerak dan membuat wujud es batu menjadi cair. Lalu garam yang ditambahkan pada es batu juga menurunkan titik beku dari es batu tersebut. Akibatnya, es batu yang ditaburi oleh garam meleleh lebih cepat dari antara es batu lainnya. Baik, terima kasih Yuni sudah menjawab pertanyaannya. Jawabannya bagus sekali. Tapi di sini Ibu sedikit memberikan jawaban yang sama dengan Yuni. Hanya di sini Ibu menambahkan. Nah, di sini kita tahu es batu, kita umpamakan es batunya misalkan akan membeku pada titik 0 derajat Celcius. Nah, ketika ditaburi garam, titik bekunya turun menjadi misalnya min 10 derajat Celcius. Maka dari itu, jika biasanya es batu tersebut dapat tetap beku dan bertahan pada 0 derajat Celcius, pada percobaan ini es batu sudah meleleh karena titik bekunya menjadi min 10 derajat Celcius, bukan 0 derajat Celcius lagi. Sehingga kenapa pada penambahan garam, dia punya titik bekunya menurun karena dia melelehnya cepat. Begitu adik-adik, bisa dipaham? Bisa, Bu. Nah, baik. Bisa, Ibu. Berikutnya, Ibu akan membagikan LKPD kepada adik-adik ya. Karena kan sekarang kita melalui via Zoom, maka kerjanya masing-masing saja ya adik-adik. Nanti Ibu akan beri waktu 10 menit ke adik-adik. Adik-adik akan kerjakan LKPD-nya. Nah, sebelumnya Ibu akan kasih tahu dulu bahwa tujuan dari lembar kerja pendidikan peserta didik ini agar mampu membandingkan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat koligatif larutan penurunan titik beku melalui hasil pengamatan pada tabel percobaan yang ditampilkan pada PPT dengan kreatif, mandiri, teliti, serta bertanggung jawab. Nah, di sini Ibu sudah sediakan dia punya tabel dari hasil diskusi dan literatur. Nanti adik-adik lihat tabel ini dan jawab beberapa pertanyaannya. Kerjanya sendiri-sendiri saja, bisa lihat di internet atau sumber dari lainnya.
Sekarang Ibu beri waktunya 10 menit dari sekarang ya adik-adik. Nanti kalau sudah kerja adik-adik bisa kembali lagi ke via Zoom, tapi jangan keluar ya adik-adik, tetap stay di sini dan jangan kasih mati kamera. Baik, Bu. Bisa dimulai sekarang adik. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya, Bu. Baik adik-adik, waktunya selesai, bisa kembali lagi ke via Zoom dan nyalakan kameranya ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa dengar suaranya Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Karena adik-adik sudah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan tadi, sekarang saya persilakan dari adik-adik untuk mempresentasikan hasil diskusinya atau jawaban dari yang adik kerjakan dari soal yang Ibu berikan. Kepada adik-adik, Ibu persilakan. Saya nomor 1, Bu. Oh iya, Rivaldo, langsung saja Rivaldo. Silakan dijawab. Nomor 1. Jadi dari data tabel hasil penentuan penurunan titik beku itu rumuskan hubungan jumlah partikel zat terlarut dengan titik beku larutan. Jadi jawaban dari saya itu dari data hasil percobaan dapat diketahui bahwa setiap larutan memiliki penurunan titik beku yang berbeda-beda. Jadi tergantung pada jumlah partikel dalam larutan tersebut. Di mana semakin besar jumlah partikel zat terlarut dalam larutan, maka akan semakin besar penurunan titik bekunya. Sebaliknya, semakin kecil jumlah partikel zat terlarut dalam larutan, maka akan semakin kecil jumlah penurunan titik bekunya. Terima kasih, Bu. Baik, Rivaldo, terima kasih jawabannya, sangat bagus sekali. Nah, sedikit menambahkan dari Rivaldo untuk meluruskan. Jadi di sini hubungan antara konsentrasi larutan atau jumlah partikel dengan penurunan titik beku larutan itu berbanding lurus. Artinya, semakin besar konsentrasi larutan atau jumlah partikel, maka semakin besar pula penurunan titik beku dari larutan tersebut dan mengakibatkan titik beku larutannya semakin rendah. Nah, berikutnya silakan adik-adik menjawab pertanyaan dari nomor 2. Siapa yang mau menjawab? Ayu? Sabar, Bu. Atau ada yang lain yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Yuni? Sama, Bu. Ayo silakan jawab pertanyaan nomor 2-nya. Tuliskan rumusan penentuan penurunan titik beku larutan elektrolit. Saya, Bu. Oh, ayo jawab, ayo silakan. Pertanyaannya, tuliskan rumusan penentuan penurunan titik beku larutan elektrolit. Jawaban dari saya, Ibu. Dalam konsentrasi, sifat koligatif larutan elektrolit yang sama memiliki sebuah nilai yang lebih besar bila kita bandingkan dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Karena banyaknya pada partikel zat terlarut hasil reaksi ionisasi larutan elektrolit yang telah dirumuskan pada faktor Van Hoff. Perhitungan dari sifat koligatif larutan elektrolit akan selalu dikalikan pada faktor Van Hoff sebagai berikut. Jadi perumusannya itu ya Ibu, delta TF sama dengan KF kali M kali I. Terima kasih. Ya, terima kasih Ayu sudah menjawab pertanyaannya. Jawabannya bagus sekali dan tepat sekali. Jadi seperti yang Ayu katakan tadi bahwa rumus untuk menentukan penurunan titik beku larutan elektrolit itu seperti yang Ayu bilangkan tadi, delta TF sama dengan KF dikali M dikali dengan ionisasi, derajat ionisasi. Nah, berikutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Saya persilakan adik-adik yang lain untuk menjawab yang belum sempat jawab tadi. Adik Yuni, adik Stefan. Baik, saya Bu. Oh Yuni, ayo Yuni jawab. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaannya adalah dari tabel di atas, rumuskan perbedaan
sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, dari saya, penurunan titik beku pada larutan elektrolit dan non-elektrolit terdapat perbedaan karena larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi 1 sehingga mudah mengion, yang mengakibatkan jumlah partikel pada larutan elektrolit bertambah banyak, maka semakin tinggi penurunan titik bekunya. Sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak mengion sehingga penurunan titik bekunya akan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan larutan elektrolit. Baik Yuni, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya tepat sekali. Baik adik-adik, karena adik-adik sudah menjawab semua pertanyaan yang tertera pada LKPD yang Ibu bagikan, selanjutnya saya minta salah satu dari adik-adik untuk menyimpulkan secara keseluruhan dari apa yang kita pelajari hari ini, terutama mengenai LKPD yang Ibu bagikan. Jadi kepada adik-adik yang belum sempat menjawab pertanyaan dari Ibu tadi untuk menyampaikan kesimpulannya. Stefanus ada? Avelina bisa jawab? Tidak, Ibu. Ya, Yuni bisa membantu Saya, Bu. teman-teman yang lain? Bisa Ibu, bisa. Oh, silakan Saya Ibu. untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, dari keseluruhan LKPD yang dikerjakan, saya sendiri bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, titik beku larutan elektrolit ternyata lebih rendah daripada titik didih larutan non-elektrolit. Yang kedua, larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi 1 sehingga mudah mengion, maka semakin tinggi penurunan titik bekunya. Yang ketiga, larutan non-elektrolit tidak mengion sehingga penurunan titik bekunya akan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan larutan elektrolit. Sekian dari Baik, saya, terima Ibu. kasih kepada Yuni yang sudah menjawab pertanyaan Ibu tadi dan menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Nah, Ibu ingin menambahkan saja secara garis besar kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, dari materi yang kita dapat hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa larutan elektrolit mempunyai sifat koligatif lebih besar daripada larutan non-elektrolit, meskipun dia punya konsentrasinya sama. Hal itu terjadi karena larutan elektrolit terurai menjadi ion-ion sehingga menghasilkan jumlah partikel yang lebih banyak dibandingkan dengan larutan non-elektrolit berkonsentrasi sama. Nah, adik-adik, pelajaran kita hari ini berakhir sampai sini. Atau mungkin dari adik-adik ada yang belum paham atau ingin bertanya mengenai materi hari ini? Ibu persilakan untuk menyampaikan pendapatnya, tanggapannya, atau pertanyaan lainnya yang menyangkut materi kita hari ini. Pas, Bu. Baik, terima kasih adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, tapi sebelumnya Ibu sudah bagikan tugas di grup BA ya. Itu tugas untuk minggu depan sebagai penilaian untuk materi hari ini, untuk menguji wawasan adik atau pemahaman adik mengenai materi kita hari ini. Jadi tugasnya Ibu sudah kirim di grup WA, ada 5 nomor. Ibu harap adik-adik kerja itu tugas dan 1 jam sebelum mulai pembelajaran minggu depan, kumpulkan di atas meja belajarnya Ibu ya, kalau seandainya minggu depan itu kita bisa masuk untuk tatap muka mengajarnya. Nah, adik-adik, karena materi kita sudah selesai hari ini, maka Ibu minta salah satu orang dari kita untuk memimpin kita dalam doa pulang. Saya, Bu. Ya, Rifa, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa dan izinkan saya memimpin doa ini dalam kepercayaan saya, Kristen Protestan. Berdoa, mulai. Amin. Terima kasih Rivaldo. Oh ya, sekedar mengingatkan saja untuk kita semua. Sekarang kan kita dalam situasi yang darurat ya, bisa dibilang darurat.
karena sekarang itu pandemi COVID-19, jadi kita diminta untuk tetap stay di rumah. Kalaupun kita keluar rumah untuk keperluan yang penting-penting saja, tapi tetap ikut protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, jaga diri dimanapun berada. Karena kalau Anda bisa menjaga diri Anda, berarti Anda juga bisa menjaga sesama Anda di sekitar Anda. Jadi sekian hari ini, sampai jumpa minggu depan. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu.